Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan pada acara doa pagi saat ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bangun dengan kekuatan dari Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas dan sebelum itu kami mempersiapkan diri kami bersama dengan Tuhan agar kami bisa dan kami mampu. Inilah pujian dan penyembahan kami, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan.
kasih karya-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami terus belajar untuk meninggikan, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami, Tuhan. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengatakan betapa dahsyatnya Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada. Sekarang
pasti menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita doakan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami membawa bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa, keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan betul-betul Engkau berikan kekuatan untuk mereka fokus mengurus bangsa ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkati Tuhan untuk vaksinasi yang terus berlangsung, Tuhan berikan kelancaran dan keamanan. Berkati bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa pelosok negeri ini Tuhan. Kau berkati para pemerintah terkait yang menangani. Kau berkati masyarakat. Kau berkati gereja-gereja untuk ambil andil dan turut membantu korban banjir. Kami berdoa biarlah gereja-gereja yang tersebar untuk di bangsa ini, mereka boleh menjadi berkat. Kau beri kekuatan kepada hamba Tuhan, pengurus dan jemaatnya. Haleluya, ini doa kami untuk bangsa kami, dalam nama Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kehidupan pribadi kita masing-masing, untuk saudara. Ya Yesus, kami berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang sedang bergumul tentang ekonomi, kami mohon pertolongan Tuhan pagi hari ini. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan. Engkau turut ambil bagian untuk membuka peluang-peluang, pintu-pintu berkat. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ada di ujung konflik. Kami mohon pertolongan Tuhan, kasih Tuhan membalut. Berikan hikmat, berikan penguasaan diri, roh yang merendahkan diri satu dengan yang lain, dan keluarga yang dibawa kepada pengenalan dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, supaya mereka cinta akan rumah Tuhan, supaya pelayanan yang mereka emban boleh dilaksanakan dengan tanggung jawab. Kau berkati mereka, dan biarlah pekerjaan Tuhan boleh ada di list prioritas dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau berkati juga anak-anak Tuhan yang mungkin masih terikat dengan dosa. Biarlah pada pagi hari ini roh-Mu yang kuat menolong, memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Inilah doa yang kami naikkan untuk seluruh anak Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saat ini mari kita berdoa buat pembacaan firman Tuhan dan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa di sorga, kemampuan kami terbatas Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus Tuhan ada di dekat buku petunjuk-Mu, yaitu firman Tuhan. Sebentar kami akan membacanya dan kami merenungkannya. Biarlah pemaparan firman Tuhan boleh mendewasakan iman kami. Kuasa Tuhan bekerja, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk kita melakukan aktivitas yang positif, yaitu doa pagi. Kita sudah memuji menyembah nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-66, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-20. Saya akan bacakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara baca di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing.
Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk, menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bersyukur baik karena kesedihan maupun karena kesulitan yang menimpa kita. Kesulitan tentunya akan mendatangkan kebaikan apabila kita mempunyai respons yang baik. Puji bagi nama Tuhan, pembacaan ini mengantarkan kepada kita untuk kita belajar ikut senang dengan kesenangan orang lain. Kita patut bersyukur, ikut bersyukur karena orang Israel ditolong Tuhan. Kita bersyukur karena saudara-saudara seiman kita ditolong Tuhan dan hidupnya semakin diberkati. Saudara, jika kita membaca pasal 66 ini, Tuhan menolong Israel. Khususnya Tuhan menolong dalam kaitannya mengenai kisah Musa dan Israel yang menyeberang laut Tebrau. Dan detail kisahnya terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Pada waktu itu Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Awalnya orang-orang Mesir merelakannya, tetapi ternyata orang Mesir mengejar orang Israel habis-habisan. Dan tiba pada laut Tebrau, maka mujizat Tuhan terjadi.
laut itu menjadi kering dan Musa dan orang Israel bisa melewatinya. Ini mujizat yang luar biasa. Dan karena mujizat itu, saudara dan saya ikut juga bersyukur. Saudara, ada 3 hal yang saya dapati mengenai pekerjaan Tuhan, dan itu diakui oleh orang Israel pada peristiwa itu. Yang pertama terdapat dalam ayatnya yang ke-6. Ayat tersebut mengatakan demikian: Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Yang pertama, Tuhan mengubah laut menjadi tanah kering. Ini adalah peristiwa yang spektakuler tentunya, Bapak Ibu Saudara. Mana ada orang yang bisa mengubah laut menjadi tanah kering? Ada beberapa pakar yang meragukan Alkitab soal hal ini. Mereka punya pendapat bahwa ini hanya kebetulan, faktor alam. Saya pikir apa yang mereka lakukan atau katakan tidak ada salahnya. Ya, memang betul. Dan memang Tuhan tidak mau membuat kita kaget dengan membuat mujizat yang tidak masuk di akal. Semuanya masuk di akal. Contohnya adalah waktu peristiwa Nuh dengan pelangi. Pelangi sampai hari ini kita bisa nikmati sebagai tanda janji Tuhan. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tetapi bukankah kita tahu waktu kita SMA kita telah belajar tentang pelangi? Itu terjadi karena faktor alam tentunya. Tapi apapun yang pakar sanggah mengenai kebenaran Alkitab, intinya mereka percaya bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Saudara, mungkin dalam kehidupan saudara akhir-akhir ini mengalami sesuatu yang mustahil. Kita imani, saudara, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mengubah kutuk bahkan menjadi berkat. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak membiarkan kaki goyah. Terdapat dalam ayat 9, saya bacakan untuk saudara. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Saudara, pada satu kali diceritakan di padang gurun, orang Israel, kasutnya itu tidak pernah rusak, Tuhan pelihara. Sepatunya tidak pernah rusak, Tuhan pelihara, dan membuat kaki mereka tetap goyah. Mereka berjalan kaki sebagian besar, tetapi kaki mereka tidak goyah. Dan untuk itu mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Seandainya kaki ini goyah, apapun bentuknya tanah perjanjian itu, maka hanya sekedar mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk mereka bisa berjalan. Saudara, jika saudara hari ini masih sehat, berarti masih ada kesempatan. Jika hari ini saudara masih bisa beribadah, itu bersyukur masih ada kesempatan. Jika kita masih memiliki keluarga yang support kita, bersyukur masih ada kesempatan di hadapan kita. Marilah kita mengucap syukur untuk hal tersebut, karena Tuhan membuat kaki kita tidak goyah untuk kita maju ke tangga berikutnya. Yang ketiga, saudara, Tuhan membiarkan orang melintas, tetapi Israel berhasil diselamatkan Tuhan. Orang Israel menempuh api dan air, tetapi Tuhan juga menyelamatkan mereka. Ini terdapat dalam ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Saudara, kadangkala jalan yang kita tempuh itu terjal. Pandangan waktu kita menempuh, kita tidak bisa melihat garis finish, kabut. Tetapi saudara percaya bahwa di balik awan itu terkadang ada gunung yang indah. Di balik hujan ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan. Mereka mengalami api, mereka mengalami air, tetapi singkatnya ketika mereka setia, mereka ditolong Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mungkin hari-hari belakangan ini kita sedang melewati air yang deras, api yang menghanguskan, terus bersandar pada Tuhan.
karena Dia pasti menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Akhirnya saudaraku, orang Israel mereka berkomitmen. Ketika mereka ditolong Tuhan, mereka berkomitmen. Yang pertama kita bisa dapat di dalam ayatnya yang ke-13. Ayat itu mengatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Jadi yang pertama komitmen mereka adalah aku akan masuk ke rumahmu, ke rumah Tuhan. Dan aku akan masuk ke rumah Tuhan tidak membawa tangan kosong, tetapi membawa korban bakaran. Dan tidak hanya korban bakaran, melainkan nasar. Nasar adalah janji. Ayat 14 dikatakan, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Seringkali ketika saudara dan saya susah, kita berani berjanji kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, kalau aku ditolong Tuhan aku akan begini. Mereka membayar nasar itu dan mereka berjanji untuk masuk ke rumah Tuhan. Saudara, mari eratkan diri kita kembali untuk kita masuk ke rumah Tuhan, karena di sana ada pengumuman yang indah yang Tuhan ingin berikan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Kehidupan doa setiap hari. Terdapat dalam ayat 20, saya akan bacakan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong masa sukar kami, dan saat ini waktu kami lebih longgar. Mari saudara, kita mempunyai kehidupan doa sama seperti orang Israel. Mereka mempunyai kehidupan doa. Dan itulah saudara, hal-hal yang dialami orang Israel dan Tuhan menolong. Nah, kita wajib mengucap syukur untuk orang Israel yang telah ditolong. Nah, aplikasinya adalah kadangkala masalah saudara dan saya belum ditolong, tetapi kita mendengar banyak kesaksian saudara seiman kita ditolong Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita? Marilah saudara kita mengambil sikap menaikkan nyanyian syukur buat saudara-saudara kita yang sudah lebih ditolong. Dengan sikap itu pasti cepat atau lambat Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, ini firman Tuhan yang sudah disampaikan, terima dengan iman, materaikan di dalam hati kita, minta kepada Roh Kudus untuk kita tidak lupa dan menjadi daging dalam hidup kita, kita semakin semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri doa pagi kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami berdoa biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan permanen Tuhan. Seperti halnya orang Israel mengalami kemenangan, kami mau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk ikut senang ketika kami melihat saudara seiman kami diberkati Tuhan. Jauhkan dari kami iri hati, saing-saingan, bahkan menjerumuskan mereka. Kami mau mengucap syukur untuk semuanya. Hari ini tanpa Engkau kami tidak bisa. Sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan. Dari pagi, siang hingga malam Tuhan berkati kami, keluar masuk kami, keputusan-keputusan yang akan kami buat, orang-orang yang akan kami temui. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Yesus